Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Untuk kita semua yang kami hormati, para narasumber dari Kementerian Kesehatan, para media dan hadirin yang sangat berbahagia. Bersyukurlah kita karena telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara ini. Sebagaimana telah diketahui, siang ini kita akan menyelenggarakan konferensi pers tentang pemberian vaksin booster ketiga. Saya Erlangga Harisatri Agung selaku moderator terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan konferensi pers yang akan diadakan hari ini. Kita kan terlebih dahulu mendengarkan pemaparan dari Bapak Nathaniel Atra Pratama dan Ibu Ariska Zima Pramudia selaku perwakilan Public Relation dari Kementerian Kesehatan kita hari ini. Selanjutnya, barulah acara kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para rekan wartawan yang akan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir adalah penutupan konferensi pers. Baik, selanjutnya untuk Bapak Nathaniel Atra Pratama dan Ibu Ariska Zima Pramudia menyampaikan opini terkait pemberian vaksin booster ketiga. Terima kasih kepada moderator dan rekan media yang telah hadir. Saya Rizka Zima dari Kementerian Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemberian vaksin booster ketiga. Saat ini di Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus infeksi COVID-19. Berdasarkan data terakhir data Satgas COVID-19 per Kamis 3 Februari 2022, kasus COVID mencapai 27.197 kasus infeksi, 5.993 sembuh, dan 38 lainnya meninggal. Penambahan kasus infeksi yang dilaporkan kemarin menjadi yang tertinggi semenjak varian Omikron dilaporkan masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2021. Masyarakat sudah bisa mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ketiga. Pemberian booster vaksin COVID-19 bertujuan untuk meningkatkan antibodi terhadap virus COVID-19. Hasil studi menunjukkan terjadi penurunan antibodi setelah 6 bulan mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap sehingga dibutuhkan pemberian dosis lanjutan atau booster untuk meningkatkan proteksi individu terutama pada kelompok masyarakat rentan. Terdapat dua mekanisme pembelian vaksinasi booster, di antaranya homolog dan heterolog. Homolog yaitu menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapatkan sebelumnya. Sedangkan heterologi yaitu menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya. Indonesia memang belum dinyatakan memasuki gelombang ketiga lonjakan penyebaran pandemi COVID-19. Dan jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu, mari tetap disiplin dalam menjalankan prokes, batasi mobilitas yang tidak terlalu penting, jaga asupan tubuh dengan makanan bergizi, dan tentunya lengkapi vaksin dengan mengikuti program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Ariska Zima. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Para wartawan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Kepada wartawan saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan Kementerian Kesehatan. Saya Hamzah Maulana Ahmad dari Kompas TV. Saya izin bertanya, untuk apa vaksin dosis ketiga, sedangkan kita telah melakukan vaksin 2 kali? Baik, bagaimana Pak Nathaniel? Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Vaksin dosis ketiga COVID-19 atau vaksin booster dinilai dapat meningkatkan atau mengembalikan efektivitas vaksin COVID-19 sebelumnya yang bisa melemah seiring berjalannya waktu. Dan mendapatkan vaksin booster ini, antibodi tubuh bisa terbentuk kembali sehingga tubuh tetap kuat melawan virus corona. Baik, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, kapan sebaiknya booster vaksin dosis ketiga COVID-19 diberikan? Baik, Bapak apakah sudah jelas? Baik, pertanyaannya sudah cukup jelas. Saya izin menjawab. Ada beberapa jenis vaksin yang tersedia untuk diberikan sebagai dosis ketiga vaksin COVID-19, yaitu vaksin Sinovac,
AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Sinovac. Masing-masing dari jenis vaksin tersebut, rata-rata jarak yang diperlukan untuk melakukan vaksin dosis ketiga, yaitu minimal 6 bulan setelah menerima vaksin dosis kedua. Baik, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah jenis vaksin booster COVID-19 harus sama dengan vaksin sebelumnya? Bagaimana Bapak, apakah sudah jelas? Baik, pertanyaannya sudah cukup jelas. Saya izin menjawab. Idealnya, jenis vaksin booster COVID-19 yang direkomendasikan adalah vaksin yang sama dengan jenis vaksin yang diterima sebelumnya, homolog. Namun, jika jenis vaksin yang digunakan pertama kali sudah tidak tersedia, pemberian vaksin booster dari jenis vaksin lainnya, heterolog, masih diperbolehkan. Baik, bagaimana wartawan, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah diperlukan pemberian vaksin COVID-19 ulang secara berkala? Bagaimana Bapak, apakah sudah jelas? Baik, pertanyaannya sudah cukup jelas dan dapat diterima. Saya izin menjawab. Sejauh ini masih belum dipastikan dan masih dalam tahap penelitian apakah akan ada dosis selanjutnya atau tidak. Yang dapat dipastikan, kita juga harus menjaga kesehatan dan patuh terhadap protokol yang telah ditetapkan agar dapat menghentikan penularan dari virus yang berkepanjangan ini. Terima kasih. Baik, bagaimana wartawan, apakah sudah jelas dengan jawabannya? Baik, jawabannya sudah jelas. Terima kasih. Semua pertanyaan sudah terjawab. Baik, sepertinya waktu sudah habis dan semuanya pertanyaan sudah terjawabkan. Semoga para wartawan sudah puas dengan jawabannya. Akhirnya konferensi pers sudah selesai dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan media yang telah hadir menyempatkan waktunya dalam acara konferensi pers ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.